Apalagi perkara goib tadi tuh, yang sangat-sangat kalau saya pribadi keberatan. 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1 tahun, 1000 hari, ini yang saya keberatan. Pintermu keblinger toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Para pemirsa KTV, para subscriber, para penonton, para pendukung, kaum muslimin dan muslimat khususnya, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita jumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Pemirsa TV, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini saya akan menanggapi tanggapan Ferry Pras terhadap ceramah Ustadz Abdul Somad. Ini Ferry Pras ini saking sangat alerginya dengan tahlilan, dia sangat tidak setuju dengan tradisi tahlilan, sangat tidak setuju itu masalah tahlil yang dilakukan 1 hari sampai 7 hari, kemudian 40 hari, terus 100 hari, mendak dan nyewu. Nah ini, tapi dia tidak sadar sesungguhnya dirinya itu siapa. Dirinya itu siapa? Dia tidak sadar, merasa dia paling bisa mengkonter ulama, bisa memframing ulama, bisa mengomentari ulama. Padahal dianya hanya orang bodoh yang tidak ada apa-apanya di dalam agama. Dia tidak diperhitungkan dalam agama. Jadi bagi kita, Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, kita sebagai orang awam jangan berani-berani ngeritik ulama. Mereka adalah orang-orang yang berilmu, yang sudah ada nasnya dalam Al-Quran, dan kita akan untuk mengikuti para ulama. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Kita bertanya, kita mengaji kepada mereka para ulama, bukan malah framing ulama, kemudian menentang ulama, apalagi menghina para ulama dan mengomentari dengan komentar-komentar yang tidak pantas terhadap ulama. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati Allah, mari kita simak video ini agar kita tahu apa komentar Ferry Pras terhadap Ustadz Abdul Somad. Berikut ini videonya. Apalagi perkara goib tadi tuh, yang sangat-sangat kalau saya pribadi keberatan. 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1 tahun, 1000 hari, ini yang saya keberatan. 7 hari, 40 hari, buat kenduri, bagi makanan, kirim doa. Tidak dilakukan Nabi, tidak dilakukan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sahabat Nabi. Tapi ada dalam fatwa tabi'in, namanya Imam Abbas. Kata Imam Abbas, ulama dari kalangan tabi'in, orang yang meninggal dunia, maka dia diuji, dikuburnya selama 7 sampai 40 hari, maka dianjurkan bersedekah. Ini perkara goib. Tabi'in itu bisa tahu perkara goib. Perkara goib di alam barzah, di alam kubur. Seandainya perkara itu memang benar-benar terjadi, tidaklah Allah itu memberitahunya kepada tabi'in, tetapi kepada Nabi Muhammad. Karena apa? Kiblat kita Nabi Muhammad, dan telah disempurnakan agama ini semasa Nabi Muhammad hidup. Jadi kalau masih ada keyakinan-keyakinan ketika 3 hari, 7 hari, 40 hari, 1 tahun, 100 hari, 1000, ini masih ada perkara-perkara goib yang Nabi Muhammad tidak tahu, ini salah teman-teman. Satu yang saya komentari yaitu masalah dia keberatan dengan 1 hari, 40 hari, 100, 1000 gitu ya. Kemudian kalau keberatan itu apa efeknya kepada agama? Itu Bas, bukan siapa-siapa, bukan apa-apa dalam agama kamu itu. Apa kontribusinya terhadap agama? Sehingga dengan berani, dengan lantang, saya keberatan. Meskipun kamu itu keberatan 1000, 1 kali keberatan, tidak ngefek terhadap agama, tidak ngefek terhadap hukum. Kamu itu tidak diperhitungkan dalam agama. Kemudian tabi'in katanya tahu terhadap alam gaib. Satu yang perlu Anda ingat Pras
dalam Al-Quran awal dari ayat surah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu. Kitab itu ayatnya Al-Quran, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan, sebagai petunjuk, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang itu? Alladzina, yaitu orang-orang yu'minuna, yang beriman bil ghaibi, dengan perkara yang gaib, perkara yang tidak nampak mata, perkara yang tidak bisa dilihat mata. Orang gaib yang tidak bisa dilihat mata itu kita percaya, ya. Wa yuqimuna sholata, dan mendirikan sholat, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan menafkahkan apa yang mereka miliki. Ulama yang lain yang keberatan dengan hal itu. Kok anda itu siapa ya? Ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ulama-ulama besar, tidak ada yang menyangkal apa yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad ini, yaitu ulama tabi'in yang menganjurkan bersedekah pada hari-hari tersebut. Itu tidak ada ulama yang menyangkal, tidak ada ulama yang mengomentari. Kok anda yang mengomentari yang keberatan ya? Ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ulama-ulama besar tidak keberatan. Kok anda yang keberatan? Anda itu siapa? Anda itu siapa? Ngaca dong ya. Anda itu siapa, Ras? Anda itu tidak diperhitungkan dalam agama. Anda tidak ada apa-apanya dalam agama ya. Jadi jangan sok pede. Kemudian yang perlu anda ingat, Ras, ya, yang perlu anda ingat, ada sabda Nabi, qala Nabi alaihi salatu wassalam, inna ummati la tajtabi'u an dolalatin. Sesungguhnya umatku itu tidak akan sepakat terhadap kesesatan. Ini berasnya umat yang sebegitu banyak tidak akan sepakat terhadap kesesatan. Fa idza ra'aytum ikhtilafan, jika kalian melihat perbedaan pendapat, pertentangan, perselisihan, wa'alaikum bisawazil azam, maka berpegang teguhlah kalian dengan golongan yang lebih banyak. Sekarang kita pikir, Bras, dari hadis Nabi ini, Bras, fa'alaikum bisawazil azam, maka kalian berpegang teguhlah kalian dengan kelompok yang lebih banyak. Yang banyak itu golongan salafi apa Ahlussunnah, Bras? Faktanya yang banyak itu sawadul atom itu, Bras, adalah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu Aswaja, Bras. Di Indonesia NU, Bras. Sedangkan salafi yang anda sebutkan, yang kalian bela, yang kamu bela itu, Bras, hanya segelintir golongan yang merasa paling benar, Bras. Seperti anda, Bras, merasa paling benar, merasa sudah pas, dan anda itu berasumsi untuk mengedukasi masyarakat. Ya, kalau seperti ini caranya, Bras, bukan mengedukasi masyarakat. Anda justru merusak tatanan masyarakat itu sendiri, merusak akidah masyarakat itu. Jadi meskipun anda keberatan dengan tradisi 40 hari, 100 hari, 1000 hari, itu tidak ada masalah, Bras, tidak ada ngaruh ya. Iya, karena ulama banyak yang tidak keberatan dengan tradisi tersebut. Ulama-ulama besar, ulama Ahlussunnah wal Jamaah, sawadul azam, tidak keberatan dengan tradisi tersebut. Kok anda hanya satu ekor yang keberatan, Bras? Kok anda hanya segelintir dengan kelompok anda yang keberatan ya? Kalau memang keberatan, Bras, harus punya dalil bantahannya, Bras. Anda harus punya referensi, tidak asal nyerocos, Bras. Tidak asal nyerocos, Bras. Oh, saya keberatan, ini dalil saya, seperti itu. Coba kita dengerin, Bras. Hari, Bras, meskipun anda keberatan dengan tradisi 40 hari, 7 hari, 1000 hari, 100 hari, itu anda keberatan. Tidak ngereh, tidak ngaruh, tidak ngefek, Bras. Anda bukan apa-apa dan anda bukan siapa-siapa, dan anda tidak berilmu, maka pendapat anda tidak berhitungkan dalam masalah hukum agama ini, Bras. Perlu ingat itu, Bras ya. Ulama ya,
para ulama besar Ahlussunnah wal Jamaah tidak ada yang menentang masalah ini. Kalaupun menentang, mestinya mereka punya kitab sanggahan terhadap tradisi tersebut. Nyatanya tidak, ya. Nyatanya tidak, Anda, ya, meskipun keberatan kayak apa, Anda dengan kelompok Anda yang hanya segelintir saja, hanya sekelompok kecil yang merasa paling benar, merasa paling sunnah, itu tidak ngaruh, tidak ada apa-apanya dalam hukum. Meskipun keberatan apaan, maka tidak dihitungkan dalam agama Anda, Perlu diingat, Anda tadi mengatakan kok tahu ulama tabi'in itu tahu tentang alam gaib. Perlu Anda ketahui, bahwasannya kejadian yang aneh, yang luar biasa, yang di luar nalar kita, di luar akal kita, di luar kemampuan akal kita, itu ada yang namanya irhas. Irhas itu adalah keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada calon nabi. Itu irhas, itu kejadian yang luar biasa, yang di luar akal manusia, Kemudian yang kedua, mukjizat, Mukjizat adalah sesuatu hal yang terjadi di luar akal manusia, di luar kemampuan akal manusia pada umumnya. Kemudian terjadi begitu saja, itu atas seizin Allah. Dan karomah hampir sama dengan mukjizat, namun karomah ini levelnya di bawah mukjizat, karena karomah ini adalah pemberian karunia dari Allah, suatu keistimewaan yang Allah berikan kepada wali-wali Allah. Itu suatu keistimewaan yang di luar nalar manusia yang Allah berikan kepada wali-walinya. Kemudian ada namanya ma'unah, Ma'unah itu artinya pertolongan, pertolongan Allah kepada hambanya yang soleh, yaitu suatu hal yang luar biasa, kejadian yang luar biasa yang di luar nalar manusia pada umumnya, yang Allah berikan kepada hambanya yang soleh. Itu, Terus yang terakhir, itu ada sihir. Ini sihir satu hal yang luar biasa yang terjadi kepada seorang, namun dia bukan nabi, bukan wali, bukan hamba yang soleh, tapi dia orang yang jauh dari Allah, tapi mempunyai, kalau istilahnya itu kesaktian, Nah, itu namanya sihir, sesuatu yang luar biasa yang di luar nalar. Namun sihir ini sifatnya menipu, secara kasat mata itu tidak sesuai dengan kenyataannya, itu kalau sihir itu. Makanya belajar yang benar, belajar pada ulama yang benar. Jangan belajar kepada orang-orang yang berpikiran konslet. Jangan belajar kepada orang yang salah pikir. Biar tidak ikut-ikutan konslet, tidak ikut-ikutan salah pikir. Itu, Nah, pas Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Belajarlah kepada orang yang ahli, ya, yang mempunyai keilmuan jika kita itu tidak mengetahui. Seperti itu, Ya, kalau tahu aca-aca tada teuleuh ulama seperti Ustaz Abdul Somad, Anda bantah, ya. Bantahan Anda cuman kayak gitu, ya. Enggak malu, ya. Anda dengan Ustaz Abdul Somad itu baina sama wa sumber minyak, ya. Tingkatan ilmunya. Jadi Anda itu sebaiknya itu belajar sama Ustaz Abdul Somad, bukan malah membantah, ya. Bapak Ibu pemirsa yang dirahmati oleh Allah, demikianlah tanggapan saya terhadap komentar Heri Pras atau sanggahan dari Pras terhadap Ustaz Abdul Somad. Harapannya mudah-mudahan saudara kita Salafi itu disadarkan oleh Allah, terutama Heri Pras, oleh Allah disadarkan dan bisa berhenti menjatuhkan ulama atau menentang ulama. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.